إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Aku bersaksi bahwasanya tiada yang berhak untuk disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala, karena dialah Allah yang telah menciptakan kita, dialah Allah yang telah mengatur alam semesta, dialah Allah yang mengatur siang dan malam, dialah Allah yang menurunkan hujan, dialah Allah yang menciptakan matahari, dialah Allah yang pemberi rizki, dialah Allah yang melindungi kita. Fa asyhadu an la ilaha illallah, maka kita bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah selain Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang mengatakan kepada kita semua, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai segenap manusia, kaum muslimin, bertakwalah kalian kepada Allah, takutlah kalian kepada Allah sebenar-benarnya takwa, sebenar-benarnya takut kepada Allah, dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan tunduk dan patuh kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan saya juga bersaksi bahwa Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim, dialah seorang nabi yang diutus kepada seluruh manusia, tidak hanya teruntuk orang-orang Arab ataupun orang kulit putih atau orang kulit hitam, namun diutus kepada seluruh manusia, bahkan jin. Dialah rahmatan lil alamin. Nabi kita yang mulia Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, semoga salawat serta salam tercurahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang beliau pernah didatangi oleh beberapa para sahabat saat para sahabat kala itu di kota Madinah terjadi sedikit krisis. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah SAW, mengatakan, ya Rasulullah, ghala si'r, ya Rasulullah, barang-barang mahal sekarang, fasa'ir lana, tolong tentukan kebijakan satu harga saja, orang semua di pasar menjual dengan satu harga. Namun Rasulullah SAW di situ memandang bahwa naiknya harga-harga di pasar waktu itu bukan karena kezaliman para pedagang atau rakusnya para pedagang, bukan, tapi memang banyaknya masalah-masalah, problem-problem yang akhirnya menjadikan para pedagang pun harus menjual barang-barang tersebut dengan mahal, karena mungkin belinya juga sudah mahal. Di situ Rasulullah SAW justru menjawab, la, innallaha huwal musa'ir, tidak, saya tidak akan menentukan berapa harga barang A ataupun barang B, karena Allah lah yang akan menentukan harga-harganya. Wallahu huwa yarfa'u wa yakhfid, Allah lah yang akan menaikkan harga dan menurunkan harga. Wallahu huwal qabid al-basit ar-raziq, dan karena Allah dialah yang menahan, Allah juga yang memberikan, dan Allah adalah ar-raziq. Ayuhal ikhwah, mungkin mirip dengan keadaan yang kita rasakan sekarang. Naiknya BBM ini dirasakan oleh seluruh masyarakat. Namun adanya kenaikan harga seperti ini, ternyata di zaman manusia terbaik pun, Rasul, itu ada kenaikan harga. Ada waktu di mana mereka krisis. Namun apakah Allah subhanahu wa ta'ala atau Rasulnya sallallahu alaihi wasallam menyalahkan satu atau dua orang? Tidak. Kalau memang keadaannya mesti seperti itu, maka besarkanlah hati kita, harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tidak bisa dipungkiri ayuhal ikhwah, banyak dari kaum muslimin dengan keadaan sekarang, barang-barang naik dan lain sebagainya, tambah saja keadaan ini menyudutkan dia, terutama di tengah-tengah
para pencari nafkah seperti antum sekalian di sini ayyuhal ikhwah, yang memiliki banyak kewajiban dan tuntutan. Ada istri yang harus dinafkahi ataupun anak-anak. Namun di samping itu ada orang yang juga harus menafkahi orang tuanya karena orang tuanya nggak punya income, miskin. Atau dia harus menafkahi adik-adiknya yang masih sekolah karena adik-adiknya nggak punya income dari yang lain kecuali kakaknya. Dia seorang yang kalau kata kaum milenial sekarang namanya sandwich generation, yang terhimpit di atas dan terhimpit di bawah. Orang tuanya butuh, istri dan anaknya juga butuh. Maka untuk siapa yang mendapatkan keadaan kehidupannya seperti ini, dihimpit di atas dan di bawah, maka hal pertama yang mesti dilakukan adalah perbanyak husnudzon kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan, "Innallaha 'inda dhanni 'abdi." Sesungguhnya Allah berada di prasangka hamba-hambanya. Fa in dhanna bi khairan falah wa in dhanna bi syarran falah. Kalau prasangkanya baik terhadapku kata Allah, maka kebaikan akan dia dapatkan. Tapi kalau prasangkanya buruk kepada Allah, maka keburukan juga yang akan dia dapatkan. Maka untuk tadi kasus-kasus seperti sandwich generation yang memiliki himpitan di kanan dan di kiri, tuntutan di kanan dan di kiri, ini yang mesti dikedepankan sama dirinya. Husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Prasangka baik kepada Allah. Tidaklah keadaan Anda sekarang ini menjadikan Allah Subhanahu wa taala menahan rizkinya terhadap Anda. Tidak. Selama kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan beribu-ribu kebaikan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Selain itu, untuk orang yang terhimpit dengan berbagai macam masalah nafkah ini, tidak hanya satu pintu yang harus dia berikan nafkah, tapi banyak pintu yang harus dia berikan nafkah. Selain husnudzon kepada Allah, yang harus dia lakukan adalah berilmu, terutama ilmu fikih prioritas nafkah. Siapa yang harus didahulukan dalam nafkahnya? Karena beberapa orang yang dihimpit masalah seperti ini, mereka jor-joran memberikan harta mereka seluruhnya kepada keluarganya, padahal dia tahu ibunya miskin. Untuk hanya beli voucher listrik saja nggak mampu ibunya, tapi dia sibuk menggemukkan istri dan anak-anaknya dengan alasan ini nafkah harus diberikan kepada anak dan istri. Namun di sisi lain ada orang-orang yang sebaliknya, dia hanya jor-joran kepada ibunya, sedangkan istri dan anak-anaknya terlantar dengan alasan ibuku segala-galanya. Permasalahan ini harus ditinjau dalam sisi syariat. Siapa yang paling berhak untuk kita berikan nafkah? Sebagian kita dapat keadaan seperti ini. Para pencari nafkah itu dapat keadaan seperti ini. Siapa yang mesti dia berikan pertama kali? Ibunya dulu atau istrinya? Maka dengan fikih prioritas yang telah dituliskan banyak oleh para ulama, di sini kita akan jauh daripada kezaliman terhadap istri ataupun terhadap orang tua kita. Dalam keadaan kita semua sepakat bahwa istri, anak itu adalah tanggung jawab kita sebagai suami. Nafkahnya mereka itu ada di tangan kita. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Kata Allah dalam surat An-Nisa, sesungguhnya para laki-laki ini pemimpin untuk para wanita. Suami itu pemimpin untuk para wanita dengan apa yang telah Allah berikan dari keistimewaan untuk para laki-laki dan dari harta nafkah yang dikeluarkan untuk para istrinya. Jadi nggak ada ceritanya dalam Islam istri yang memberikan nafkah kepada suami, tapi suami yang memberikan nafkah kepada istri. Di sisi lain kita juga sepakat bahwa orang tua yang miskin, yang nggak punya income, wajib anaknya untuk memberikan nafkah kepada orang tuanya. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Allah yang mengatakan bermuamalah dengan orang tua kalian dengan yang baik. Salah satu penafsir Al-Quran mengatakan bermuamalah yang baik dengan orang tua adalah menyalurkan atau menyediakan seluruh kebutuhan orang tua. Dari sini ayyuhal ikhwata fiddin azakumullah,
Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang masalah nafkah. Siapa yang perlu didahulukan? Sebelumnya jamaah sekalian, kalau duit kita banyak, kalau uang kita banyak, maka berikan semuanya. Mulai dari istri kita sampai orang tua kita. Mau orang tua kita ada income-nya ataupun tidak ada income-nya, berikan kepada mereka. Tapi masalahnya sekarang, duitnya pas-pasan. Siapa yang mesti diberi? Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menjawab dalam hadis riwayat Al-Bukhari, ibda biman ta'ul. Mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawabmu. Siapa yang jadi tanggung jawab seorang suami? Rasul menjelaskan di hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dan yang lainnya. Rasul SAW mengatakan, maka orang pertama yang paling berhak dari nafkahmu adalah dirimu sendiri. Kita pakai baju dulu, baru cari baju untuk yang lain. Gimana kalau seorang suami pencari nafkah, dia nggak ada modal untuk mencari nafkah, itu akan menyulitkan bawah-bawahnya. Maka dia dulu yang punya uang untuk jalan cari nafkah. Dia dulu pakai baju, baru yang lain pakai baju. Kata sahabat ini mengatakan, wa in fadl, ya Rasulullah, kebutuhan saya selesai, baju saya punya, saya bisa kerja berjalan. Siapa lagi kalau saya masih memiliki kelebihan uang? Kata Rasulullah SAW, zaujatik, istri jemaah. Dialah orang yang paling berhak mendapatkan nafkah dari kita seorang suami. Apalagi jika dilihat orang tua kita juga bukan orang yang miskin, maka istri itu yang paling pertama mendapatkan nafkah dari seorang suami. Ini fikih prioritas. Tapi cukup memberikan apa yang dibutuhkan, jangan berlebihan. Kenapa istri dulu? Bukankah ibu segala-galanya? Kita, kata para ulama, wajib menafkahkan orang tua. Kapan? Pada saat orang tua butuh. Pada saat orang tua miskin, gak punya income, kita wajib untuk memberikan kepadanya. Tapi kalau orang tua kita punya income, maka istri menjadi nomor pertama untuk diberikan nafkah. Kenapa? Istri jamaah sekalian, barakallahu fikum, walaupun dia kaya raya, lebih dari kita kayanya, suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri, walaupun istrinya kaya. Jadi dia di urutan pertama. Lalu kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, jika istrinya sudah diberikan nafkahnya, falal walad, maka untuk anak-anaknya. Ini dalam keadaan orang tuanya punya income. Anak-anaknya, kita berikan nafkah kepada anak-anak. Yang setelah itu kata Imam Nawawi rahimahullah, falil walidain, baru setelah itu dia berikan nafkah kepada kedua orang tuanya. Kalau orang tuanya selesai, falil aqrab, maka lihatlah siapa kerabat-kerabat terdekat yang memerlukannya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, ada beberapa orang yang akhirnya zalim terhadap ibunya, zalim terhadap ayahnya, karena menganggap bahwa istri adalah pintu satu-satunya nafkahnya. Padahal tidak. Orang tuanya juga harus diberikan nafkah, terlebih jika orang tuanya tidak memiliki income, ayyuhal ukhwah. Maka jangan sekali-sekali berpikir untuk pelit terhadap orang tua. Ada manusia-manusia sanggup royal hanya untuk istri sama anak-anaknya. Dia nggak sanggup untuk royal kepada kedua orang tuanya, padahal dia tahu bahwa orang tuanya telah royal sama dirinya waktu masa kecilnya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, fikih prioritas ini penting agar kita terjauhi dari berbagai macam kezaliman terhadap keluarga ataupun orang tua. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahu li wa lakum. Alhamdulillah. Alhamdulillahil azizil ghaffar, al-wahid al-qahhar, wassalatu wassalam ala nabiyyina Mustafa al-Mukhtar wa ala alihi al-athhar wa ashabihi al-abrar, amma ba'd. Jamaah Masjid Nur Salma yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Beberapa orang berpikir, kalau saya berikan nafkah ini
gaji saya berikan kepada istri dan anak-anak, lalu saya berikan juga kepada kedua orang tua saya akan habis uang saya akan kehilangan banyak uang, saya nggak bisa beli ini, saya nggak bisa beli itu. Jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita ingin melihat dalam sisi syariat bahwa Rasulullah SAW telah mengatakan dengan pasti, inna atyaba ma'akala rajul min kasbihi, sesungguhnya income terbaik untuk seseorang itu adalah yang berasal dari usahanya sendiri. Income terbaik yang harusnya masuk kepada seseorang itu harusnya yang paling baik adalah dari usahanya sendiri. Dan apa kata Rasulullah SAW? Wa waladahu min kasbihi, dan anak-anaknya itu hasil usaha orang tuanya. Jadi nggak pantas ada anak yang berpikir pada saat dia dikepung dengan berbagai macam tuntutan, dia hanya memilih keluarganya tanpa memilih orang tuanya. Tidak pantas. Sebelumnya atau sesudahnya para ulama juga berijma, wajib hukumnya untuk seorang anak membantu nafkah orang tuanya, apalagi jika dilihat orang tuanya adalah orang yang miskin, tidak memiliki income. Maka jamaah rahimani wa rahimakumullah, kalau kita tahu pemasukan kita pas-pasan, tanggungan kita banyak, jangan menghambur-hamburkan harta. Sedikit-sedikit cicil iPhone yang baru, padahal kita nggak butuh dengan itu. iPhone 13 keluar, beli, cicil. 14 mau keluar, cicil lagi. Samsung terbaru, cicil lagi. Mobil terbaru, cicil lagi. Sadar. Pertanyaan harta itu rumit. Pertanyaan harta paling rumit. Karena pertanyaannya ada dua, bukan hanya satu. Min aina iktasabah wa fima anfaqah. Di mana dapatnya dan di mana dikeluarinnya. Apakah kita berpikir bahwa kita akan begitu saja berjalan di akhirat dengan sibuk membayar, membeli cicilan yang ini, dicicil yang itu dan lain sebagainya? Orang tua kita sudah memberikan kode yang begitu besar untuk bisa ditransfer sama anak-anaknya, tapi nggak peka juga. Dia lebih peka untuk membeli HP yang baru. Apakah dikira itu tidak akan ditanya oleh Allah? Waqifuhum innahum mas'ulun, kata Allah. Berhentikan mereka, kata Allah. Tanya dulu mereka. Apa yang ditanya? Banyak pertanyaan yang ditanya, ikhwah. Salah satunya tentang tanggung jawab dengan orang-orang yang harus dinafkahi tapi mereka tidak nafkahi. Maka ayuhal ikhwah, berhematlah, husnudzanlah kepada Allah. Pakailah ilmu fikih prioritas. Semoga Allah memberikan kita taufik dan jalan keluar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima." Wa qala sallallahu 'alaihi wasallam, "Man shalla 'alayya salatan wahidah, sallallahu 'alaiha biha asyra." Fa usalli wa usallim 'ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين ودمر اللهم أعداءك أعداء الدين يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا، اللهم أصلح ولاة أمورنا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين.